Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video kami dengan tema memahami akhlak mulia sebagai moral. Memahami agama sebagai moral, akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak. Pembagian akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mahmudah. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang secara pokok yaitu al-hikmah, kebijaksanaan, as-saja'ah, keberanian, al-ifah, menjaga kehormatan diri, al-adil, bersikap adil. Tujuan pendidikan akhlak untuk menjadi peserta didik yang mampu takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mensucikan hati untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedudukan akhlak dalam Islam menjadi 3 macam sendi, yaitu masalah akidah, syariah, dan masalah ihsan. Hubungan akhlak dengan iman dan ihsan yaitu hubungan akhlak dengan iman. Akhlak menyempurnakan iman seseorang. Akhlak terpuji setara dengan puasa dan sholat malam. Hubungan akhlak dengan ihsan. Pendekatan ihsan dan akhlak sama-sama mencari yang terbaik, terpuji dan termulia. Ihsan adalah melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah madha maupun ibadah ghairu madha. Selanjutnya akan disampaikan teman saya yang bernama Dea. Yang kedua adalah konsep trilogi beragama dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman adalah sebuah asas, dasar, dan fondasi bagi seseorang yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam hal ini, seseorang umat Islam atau mukallaf harus memiliki iman yang kuat berhubungan dengan nilai keilhian yang mana dalam agama Islam sendiri mewajibkan untuk memegang teguh 6 rukun iman, yakni percaya kepada Allah, para malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan pada ketetapan qada dan qadar Allah. Yang kedua, ada Islam, merupakan sebuah agama sebagai jalan keselamatan dan kedamaian rahmatul lil alamin yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir guna menuju kepada makom luhur nilai keilahian sebagai insan yang ulul albab atau insan kamil. Yang ketiga, ada ihsan, merupakan sebuah tujuan akhir dari trilogi nilai keilahian, di mana ihsan merupakan sebuah pencapaian terakhir seorang hamba Allah dalam setiap tidak lakunya setelah menemui fase iman dan Islam. Selanjutnya, yang ketiga ada ibadah. Kemudian yang ketiga ada ibadah. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah yang berarti ibadah, yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Pembagian ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ibadah umum, yang artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Yang kedua ada ibadah khusus, artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ditinjau dari segala bentuk dan sifatnya. Ibadah dibagi menjadi beberapa aspek,
Yang pertama ada ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan, ada ibadah yang berupa ucapan, ada ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, ibadah yang berupa menahan diri, ibadah yang sifatnya menggugurkan hak. Hubungan ibadah dengan iman, ibadah yang merupakan ekspresi kehinaan dan kerendahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung harus dilandasi oleh keimanan dan keyakinan yang kukuh kepadanya. Hikmah ibadah yaitu tidak syirik, mewakili ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, dan tidak kikir. Fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, yaitu agama berfungsi sebagai edukatif, yang kedua sebagai penyelamat, yang ketiga sebagai pendamai, dan yang keempat sebagai social control. Argumen tentang karakteristik insan kamil. Insan kamil atau manusia secara paripurna dibahas secara khusus oleh para sufi, khususnya Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Bagi para sufi, insan kamil adalah lokus penampakan mazhar diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan atau tafadul atau ahsani takwim atau ciptaan paling sempurna menurut istilah Al-Quran. Ya, terima kasih kepada teman saya Dea dan Vina yang telah membacakan presentasi dari kami. Sekian saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.